Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Lestadi Nana. Hari ini kita akan belajar mengenai evaluasi sebab akibat dalam paragraf. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDIPT Infomedia Nusantara. Sebelum kita lanjut, perkenalan dulu ya. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, aku Rewati, biasa dipanggil Nana. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2023. Nah, aku ini lolos menggunakan jalur SNBT dengan nilai skor kemampuan baca dan menulis atau PBM 651, literasi bahasa Indonesia 603, dan literasi bahasa Inggris 629. Saat SMA, aku berasal dari kelas IPA yang kemudian linjur ke sosum. Aku juga pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia dan berhasil meraih medali emas. Selain itu, aku juga sering mengikuti berbagai macam perlombaan di bidang kepenulisan. Aku juga pernah menjadi sutradara sekaligus penulis di lomba Jawa Pos. Dari 2018 hingga saat ini, aku masih aktif sebagai penulis di berbagai macam platform. Aku juga telah menerbitkan beberapa karya seperti novel, cerpen, dan juga buku. Perkenalannya cukup dulu ya. Sekarang kita langsung ke materi. Let's go! Paragraf sebab akibat merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang kalimat topiknya dikembangkan oleh kalimat-kalimat sebab atau akibat. Ini diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan akibat dari penyebab tersebut. Selain itu, paragraf sebab akibat diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab, kemudian diikuti dengan fakta umum yang menjadi akibat dari penyebab tersebut. Paragraf sebab akibat ini menggunakan konjungsi sehingga, maka, akibatnya, karena, sebab. Selanjutnya terdapat jenis-jenis sebab akibat, yaitu yang pertama, sebab akibat. Ini diawali dengan kalimat khusus yang menjadi penyebab dan diakhiri dengan kalimat umum sebagai akibat. Selanjutnya yang kedua, akibat sebab. Ini diawali dengan kalimat khusus yang menjadi akibat dan diakhiri dengan kalimat umum sebagai sebab atau penyebab. Untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Let's go! Latihan soal yang pertama. Berdasarkan paragraf di samping yang merupakan sebab akibat ditunjukkan pada kalimat. Nah, study mates dapat pause terlebih dahulu agar lebih nyaman ketika membacanya. Dan jika sudah selesai, dapat kembali memutarnya. Gimana? Apa sudah ketemu jawabannya? Jika sudah, yuk kita bahas. Kita langsung analisis tiap pilihan jawaban ya. Pilihan A, kalimat 1. Kita lihat kalimat 1 berisi gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang beberapa daerah di NTB seperti Lombok Timur dan Lombok Utara mengakibatkan kerusakan hingga menelan korban jiwa menjadi perhatian serius. Jika kita ingat, paragraf sebab akibat itu diawali dengan menyampaikan sebab dan diakhiri dengan akibat dari penyebab tersebut. Oleh karena itu, pilihan A benar, karena gempa bumi dengan berkekuatan 6,4 SR menjadi sebuah sebab dan kerusakan hingga menelan korban jiwa ini menjadi akibat dari penyebab tersebut. Hal ini juga ditandai dengan adanya kata mengakibatkan. Gimana? Kita sudah menemukan jawaban yang tepat, tapi kok masih tersisa 3 pilihan jawaban? Yuk kita periksa yang lainnya. Pilihan B, kalimat 2. Kalimat 2 ini berisi, Wakil Gubernur NTB mengatakan jika perlu penanganan lebih konkret, khususnya terhadap bencana gempa tersebut. Nah, pilihan ini salah karena tidak terdapat penyebab dan akibat, serta kalimat ini merupakan kalimat opini pribadi atau perorangan di mana berupa pendapat pribadi seseorang yang disampaikan ke halayak umum. Pilihan selanjutnya yaitu C, kalimat ketiga. Ini berisi pengurangan resiko atau mitigasi bencana harus memiliki konsep yang baik. Pernyataan ini juga salah karena berupa saran dan tidak terdapat sebab dan akibat. Pilihan jawaban yang terakhir adalah D, kalimat 4. Sehingga kedepannya dapat meminimalisir adanya korban jiwa. Nah, menurut kalian ini benar tidak ya? Salah ya, karena pernyataan ini juga tidak terdapat sebab dan juga akibat dari penyebab tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A,
kalimat 1, yaitu gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang beberapa daerah di NTB seperti Lombok Timur dan Lombok Utara mengakibatkan kerusakan hingga menelan korban jiwa, menjadi perhatian serius. Pada masih semangat nggak nih? Kalau masih, yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Let's go, latihan soal kedua. Tentukanlah kalimat di bawah ini yang menyatakan sebab akibat. Pilihan A, Rina bermain bersama dengan Putri di halaman, sedangkan ibu sedang memasak menu makan malam di dapur. Menurut kalian ini benar tidak ya? Pernyataan ini salah dan tidak menyatakan sebab akibat karena tidak terdapat suatu penyebab dan akibat dari sebab tersebut. Kita lihat pilihan jawaban terakhir yang B. Karena Bu Dewi seorang guru yang pintar dan berdedikasi tinggi pada sekolah, para siswa dan guru lainnya menyukainya, sehingga ia terpilih menjadi guru teladan di tahun ini. Nah, kalau ini benar, karena terdapat suatu penyebab, yaitu Bu Dewi yang pintar dan berdedikasi tinggi pada sekolah. Kemudian akibatnya dari penyebab tersebut adalah ia terpilih menjadi guru teladan. Selain itu, pada pernyataan tersebut bisa kita lihat kalau terdapat kata karena dan sehingga yang merupakan konjungsi yang digunakan dalam sebab akibat. Jika kita coba ingat, konjungsi apa aja yang digunakan dalam kalimat sebab akibat? Konjungsi yang digunakan adalah sehingga, maka, akibatnya, karena, dan juga sebab. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita beralih ke latihan soal terakhir. Let's go. Jika kedua kalimat di atas hendak dibuat menjadi paragraf sebab akibat, maka pilihan yang tepat adalah... Nah, kita baca terlebih dahulu ya kedua kalimatnya. Kalimat pertama, ada banyak pasangan yang ingin menikah, tetapi tidak memiliki bekal dan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kalimat kedua, sebagian besar pernikahan berakhir pada perceraian. Pada kedua pernyataan tersebut, kalimat pertama adalah penyebab dan kalimat kedua adalah akibat dari sebab tersebut, yaitu pasangan yang tidak memiliki bekal dan mental yang cukup mengakibatkan sebagian besar pernikahannya berujung cerai. Kita langsung analisis tiap pilihan jawaban ya. Pilihan A, banyaknya pasangan yang menikah tanpa bekal dan mental yang cukup menyebabkan sebagian besar pernikahan berakhir perceraian. Pilihan ini benar karena sesuai dengan kedua kalimat tadi dan terdapat penyebab yaitu pasangan yang menikah tanpa bekal dan mental yang cukup. Kemudian akibatnya yaitu menyebabkan sebagian besar berakhir perceraian. Kita cek juga ya pilihan jawaban yang tersisa. B. Banyaknya pasangan yang ingin menikah tanpa memiliki cukup mental menyebabkan kehidupan rumah tangganya berantakan. Kalau yang ini kurang tepat ya. Karena pada kedua kalimat tersebut tidak menyebutkan mengenai rumah tangga yang berantakan sehingga tidak sesuai dengan kedua kalimat itu. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan A. Banyaknya pasangan yang menikah tanpa bekal dan mental yang cukup menyebabkan sebagian besar pernikahan berakhir perceraian. Wah, tidak terasa ya. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih ada yang belum paham, dapat kembali memutar video ini atau mengerjakan latihan soal yang ada di description box. Terima kasih kepada BDIPT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMath bisa mempelajari kembali materi e-books, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Semangat terus ya belajarnya, dan semoga bisa lolos ke PTN Impian. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.